Oke, setelah tadi sudah dibahas bagaimana cara merepresentasikan sistem diskrit, kita perlu membahas juga klasifikasi dari sistem diskrit. Ya, seperti hanya sinyal kan juga ada klasifikasinya, ada karakteristiknya gitu ya. Nah, sama sistem diskrit juga memiliki beberapa istilah dan juga klasifikasi. Oke, ada 5 yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah sistem statis versus sistem dinamis. Lalu ada sistem time invariant versus time variant. Ada lagi pembagian sistem linear dengan non-linear. Sistem kausal versus non-kausal. Dan yang terakhir adalah sistem stabil versus sistem tidak stabil. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adanya sistem statis dan juga sistem dinamis. Yang dinamakan sistem statis adalah sebuah sistem yang dia tidak menggunakan memori. Jadi proses sinyalnya ini tidak menyimpan nilai sebelumnya, tidak membutuhkan memori penyimpanan nilai. Dia hanya berdasarkan waktu inputan saat itu saja, atau X ke N. Tidak ada misalkan N-K atau N-1 tidak menyimpan nilai 2 sampel sebelumnya, N-2 misalkan. Jadi contohnya sistem statis, YN sama dengan XN atau XN kuadrat. Bukan N kuadrat ya, tapi XN yang dikuadratkan. Oke, kemudian contoh lagi XN yang dikalikan dengan sebuah konstanta. Atau ada lagi misalkan X pangkat 3N. X pangkat 3N itu kan sama dengan XN yang dipangkatkan 3 gitu ya. Jadi yang dipangkatkan 3 bukan N-nya, tapi X-nya. Bukan sampel keberapanya gitu ya. Oke, itu adalah sistem statis. Tentu saja kebalikannya sistem dinamis berarti dia menyimpan memori. Dia butuh memori untuk menyimpan data sebelumnya. Data N-1, baik XN-1 atau YN-1 misalkan. Tidak hanya data delay tapi juga bisa data advance, misalkan XN plus 3. Ya, ini contohnya adalah seperti ini. Contoh sistem dinamis adalah XN-5 dan N plus 1. Nah, ini udah kelihatan ada delay, ini ada advance-nya. Nah, ada lagi XN dikalikan dengan konstanta 3 gitu ya, tapi N-nya N-1. Jadi pokoknya N-nya itu min 1 atau plus 1, maka dia adalah sistem dinamis. Ada 2 jenis, yaitu yang menggunakan memori terbatas. Artinya dia hanya menyimpan memori saat contoh ini ya, N dan N-1 saja. Jadi terbatas hanya nilai saat ini dan 1 nilai sebelumnya. Ada lagi sistem dinamis kriteria kedua adalah memori yang tak terbatas. Contohnya di sini adalah sigma, Anda jumlahkan sinyalnya dari 0 sampai tak hingga. Ya, tadi hilangkan yang ini dulu. Enggak mau hilang. Oke, jadi ini ada tulisan tak hingganya ya. N Anda jumlahkan dari 0 sampai tak hingga, berarti kan tidak terbatas memorinya karena ada nilai tak hingga di sana. Oke, itu contoh sistem yang sifatnya adalah dinamis. Oke, kemudian ada lagi berdasarkan efek pemberian delay. Ada yang disebut dengan sistem time invariant, ada juga time variant. Pengertian time invariant adalah bahwa jika sistem Anda itu misalkan kita beri sinyal X
xn, kemudian dia menghasilkan yn gitu ya. Ini kan yang biasanya kita temui. Nah, sistem yang sifatnya time invariant adalah bahwa kalau kemudian sistemnya tadi inputannya diberi delay sebanyak K, maka sistem time invariant outputnya juga output yang sama tapi tergeser atau terdelay sebanyak K juga. Jadi itu sifatnya time invariant. Sebaliknya, kalau sistemnya time variant berarti kalau sistemnya itu diberi delay sebanyak K, maka tidak akan sama dengan ketika inputannya di-delay sebanyak K. Ya, jadi tidak sama. Itu adalah time variant. Cara mengeceknya. Oke, misalkan kita punya sebuah sistem diberikan kepada Anda, dia memiliki persamaan beda adalah yn sama dengan xn plus xn min 1. Anda diminta menentukan apakah sifatnya time variant atau time invariant. Ada beberapa cara untuk mengeceknya. Yang pertama adalah Anda gunakan persamaan beda, ya, di mana sifatnya adalah matematis, Anda hitung perubahan persamaannya. Atau cara yang lebih sederhana yang Ibu sarankan adalah Anda uji dengan memberi sinyal inputan sembarang. Anda tes, gitu ya. Anda tes apa? Bahwa kalau misalkan inputannya di delay, apakah outputannya juga sama persis dan terdelay. Contoh sinyal inputan sembarang kita buat yang enggak sama gitu ya. Misalkan ini inputannya 0, 1, 2. Anda bisa mencoba sinyal lain yang lebih panjang juga bisa. Ini contoh sederhana, ada sinyal N pada saat 0, N pada saat 1, dan N pada saat 2. Ya, Anda tahu tanda panah kan posisi nolnya ya. Nah, kemudian kita coba. Jika sinyal tersebut ditransformasikan dulu, baru di-delay, bandingkan jika sinyalnya di-delay dulu, baru dimasukkan ke rumus transformasinya. Apakah keduanya akan menghasilkan hal yang sama persis? Ketika mereka menghasilkan output yang sama persis, maka dikatakan sistem tadi sifatnya adalah time invariant. Oke, kita coba. Tadi persamaan yang dites adalah xn ditambah xn min 1. Kita masukkan sinyalnya. Ya. Kalau ini xn ditambah xn min 1 kan berarti 0 ditambah 0 kan gitu ya. Ini kan pada saat minus 1 kan 0 juga. Sehingga sama dengan 0. Pada saat n sama dengan 1, berarti x1 ditambah x0 kan gitu ya. 1 ditambah 0 adalah 1. Kemudian pada saat 2, berarti 2 ditambah 1 adalah sama dengan 3. Kita coba N3 ya. N3 itu kan berarti di sini adalah 0. Kalau tidak disebutkan berarti kiri kanannya 0 ya. 0 ditambah 2 hasilnya sama dengan 2. Ini hasil transformasinya. Kemudian kita beri delay 1 aja delaynya. Maka posisi N-nya kan jadi bergeser ya. Bentar. Ini posisi N-nya harusnya tanda panahnya ini agak geser dikit kalau pakai tablet yang ini nih. Oke, jadi posisinya tanda panahnya kan di 1. Sebelumnya kan tanda panahnya ada di 0. Oke, kemudian kita coba yang sebaliknya. Ini sinyalnya,
tanda panahnya di sini, kita beri delay dulu. Delay itu kan berarti posisi panahnya kan di 1. Ya, ketika tanda panahnya digeser ke 1, berarti untuk X0-nya X0-nya ini kan berarti sama dengan 1 ditambah 0. Tanda panahnya di sini ya posisinya. Iya. Oke, kita tes. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ya, kita lihat bahwa langkah berikutnya adalah kita bandingkan bahwa kalau sinyalnya tadi ditransformasikan baru di delay hasilnya kayak gini, sinyalnya ini di delay baru ditransformasikan hasilnya kayak gini. Karena sama persis, maka kita katakan bahwa sistem ini Xn ditambah Xn min 1 bersifat time invariant. Begitu ya. Oke, contoh berikutnya misalkan ada sebuah sistem persamaannya adalah Yn sama dengan N dikalikan Xn. Caranya sama, kita tes dengan sebuah sinyal sembarang gitu ya. Oke, cara yang pertama sama, ditransformasikan baru di delay, dan di delay dulu baru ditransformasikan. Setelah itu Anda bandingkan, ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan sinyal tadi, bahwa mana tadi Yn sama dengan sama dengan N dikalikan Xn, sifatnya adalah time variant. Sorry, ini varian harusnya. Time variant. Jadi dia berubah jika inputannya diberi delay, gitu ya. Oke, jadi itu cara membedakan sistem statis, dinamis, sistem time invariant dan juga sistem time variant.